Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sopir taksi online berinisial GJ yang menganiaya penumpangnya di kawasan Tambora ditangkap saat berada di Mall Sleepy Jaya, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat 24 Desember. Berdasarkan pengakuan GJ, pihak Polsek Tambora pun menetapkan GJ sebagai tersangka beberapa jam setelah penangkapan. Polsek Tambora terkesan terburu-buru menetapkan tersangka dalam kasus driver taksi online yang menganiaya korbannya. Sebab rentan waktu pelaporan, penangkapan hingga penetapan tersangka tidak sampai 2 kali 24 jam. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung rekan jurnalis Warta Kota Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Munir. Halo rekan Mei. Ya Munir, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana awal mula kasus ini bisa terjadi. Baik, kasus ini terjadi ketika driver ojol atau driver taksi online ini mengantar penumpangnya dari Pantai Indah Kapuk menuju kawasan Tambora, Jakarta Barat. Di sana penumpangnya di perjalanan pulang itu muntah dan mengenai bodi mobil dari sopir taksi online tersebut, sehingga sopir taksi online tersebut sempat meminta ganti rugi atau uang untuk mencuci mobil tersebut. Dan pada saat tiba di dekat kediaman korban, si korban ini memberi uang 50.000, namun karena merasa kurang sehingga si pelaku ini meminta uang sebesar 300.000 karena dengan alasan dia sudah tidak bisa menarik lagi, kondisi mobilnya sudah penuh dengan muntahan dari korban. Begitu rekan Mei. Kemudian Munir, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku? Baik, untuk kasus ini sendiri dilaporkan oleh Novia Tambrani sebagai korban pada Kamis pukul 4.00 WIB atau dini hari. Kemudian Polsek Tambora melakukan penyelidikan dan kemudian dari hasil penyelidikan itu pada hari Jumat pukul 14.00 WIB, Polsek Tambora berhasil menangkap pelaku atau sopir taksi online ini di kawasan Mall Sleepy, Jakarta Barat. Begitu rekan Mei. Kemudian bukti apa saja yang dimiliki polisi untuk menetapkan GJ sebagai tersangka? Baik, setelah ditetapkan atau setelah ditangkap oleh Polsek Tambora pada Jumat siang, pihak kepolisian langsung melakukan BAP atau berita acara pemeriksaan, dan dari hasil BAP itu mengakui bahwa si sopir taksi online ini sudah melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada korbannya, dan juga ada bukti visum lain yang menyebutkan adanya luka di pelipis dan tangan korban. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat ya, tanggal 24, itu kurang lebih pukul 14.00, ini penyidik dari Polsek Metro Tambora dibantu dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di Mall Sleepy, wilayah Jakarta Barat. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan tersangka mengakui perbuatannya melakukan pemukulan dan juga penamparan. Baik ya, jadi sebentar ya. Jadi tentunya kita paham dalam penentuan tersangka itu sesuai dengan pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti. Jadi 2 alat bukti sudah dikantongi penyidik, diantaranya adalah hasil visum, kemudian bekas luka. Ditambah lagi dari hasil BAP ya, bahwa tersangka mengakui melakukan pemukulan ya, sehingga unsur pidananya masuk. Tentu ya belum tentu ya, karena kan si perempuan ini kan mungkin kalau rekan-rekan udah pernah melihat gambarnya kan ada lukanya ya, berdarah sini ya, tangan dan pelipisnya berdarah gitu. Saya rasa tidak ya, jadi makanya tadi saya sampaikan urutan kejadian waktu ya, dari mulai kejadian itu pukul 02 dini hari, kemudian korban melapor pukul 04 dini hari, kemudian keesokan harinya itu pukul 14.00 ya, jam 2 siang di Mall Sleepy, ini sudah dilakukan penangkapan. Artinya ini bukan karena viral dulu, tetapi memang karena kita berdasarkan alat bukti dalam rangka penegakan hukum ini. Jadi criminal justice system
scientific crime investigation ini kita kedepankan. Jadi tidak berdasarkan viralisasi, ya tidak seperti itu ya, tetapi mengacu pada itu pembuktian ilmiah, ya fakta hukum gitu ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.